Hadisnya panjang, saya bacakan tentang kisah bagaimana Aisyah memboikot ponakannya Abdullah bin Zubair. Taib. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang panjang. Beliau berkata rahimahullah, qala hadatsana Abdullah bin Saleh, qala hadatsani Al-Laits, qala hadatsani Abdurrahman bin Khalid an Ibn Shihab an Auf bin Al-Harith bin Tufail wa huwa ibnu akhi Aisyah li ummiha. Jadi Al-Harith, Auf bin Al-Harith bin Tufail adalah saudara sama dengan Aisyah, saudara seibu. Karena ada ibunya Aisyah itu Ummu Ruman, menikah dengan Abu Bakar dan juga menikah dengan yang lainnya ya. Setelah Abu Bakar meninggal atau sebelum menikah dengan Abu Bakar, dia pernah menikah dengan yang lainnya, wallahu alam. Jadi saudara seibu, ibunya sama, bapaknya beda. Kita tahu dalam Islam ada saudara kandung, yaitu ayah ibunya sama. Kemudian ada saudara sebapak, yaitu ibunya sama, bapaknya sama, ibunya berbeda. Ada saudara seibu, ibunya sama, bapaknya beda. Ini semua kerabat, ini semua ring satu. Ini semua rahim yang harus diperhatikan. Taib, dia menyampaikan, Ana Aisyah radhiyallahu anha huditsat. Aisyah disampaikan kabar kepada Aisyah, Anna Abdullah bin Zubair, ibn Zubair qala fi bai'in aw ata'in a'tathu Aisyah. Abdullah bin Zubair ini ponakannya Aisyah, dia komentar atas tasarruf Aisyah terhadap perbuatan Aisyah dalam masalah harta. Siapa Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair adalah ponakannya Aisyah karena Aisyah punya saudari namanya Asma, saudari sebapak lain ibu. Aisyah punya saudari sebapak, sama-sama bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, tapi ibunya berbeda ya. Ibunya Aisyah namanya Ummu Ruman. Adapun ibunya Asma lain lagi namanya ya. Musyrikah, dia musyrikah. Makanya dia pernah datang menemui Asma ketika di masa perjanjian Hudaybiyah. Jadi ibunya beda tapi bapaknya sama. Nah, Asma binti Abi Bakar menikah dengan Zubair bin Al-Awwam. Kemudian dianugerahi anak-anak, di antaranya Abdullah bin Zubair. Di antaranya Abdullah bin Zubair sahabat. Di antaranya juga Urwah bin Zubair, tapi Urwah bukan sahabat, kalau enggak salah dia tabi'in. Taib. Abdullah bin Zubair sangat dekat dengan Aisyah karena Aisyah adalah bibinya, khalahnya. Sehingga saking dekatnya Aisyah radhiyallahu taala anha berkunyah dengan Ummu Abdillah. Kunyahnya Aisyah adalah Ummu Abdillah. Dia berkunyah kepada ponakannya yaitu Abdullah bin Zubair. Karena Aisyah enggak punya anak. Tidak punya anak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Aisyah dikenal dengan Ummu Abdillah. Jadi dekat luar biasa. Jadi Abdullah bin Zubair dan Aisyah mahram ya, karena Abdullah bin Zubair adalah siapa? Ponakannya Aisyah, anaknya Asma. Nah, Aisyah dalam sebagian riwayat dia mensedekahkan rumah kalau tidak salah ya. Atau Aisyah menjual sebuah rumah ya, ya. Dan beliau ketika ada rumah dia jual dan dia hartanya dia sedekahkan ya, dia sedekahkan. Jadi Aisyah terkenal sangat dermawan, sangat dermawan. Dan dua putri Abu Bakar ini terkenal dermawan. Bapaknya dermawan, anak-anaknya juga dermawan. Cuma dua cara yang berbeda. Aisyah disebutkan beliau radhiyallahu anha bersedekah dengan jumlah yang banyak. Jadi, sekali sedekah banyak. Kalau Asma ada sedikit disedekahkan, ada sedikit disedekahkan. Tapi dua-duanya sedekah. Dua-duanya boleh cara. Ada yang mungkin ngumpulin dulu sehingga dia bersedekah dengan jumlah yang banyak, mungkin supaya manfaatnya lebih tepat. Ada yang enggak, ada yang ada sedikit sedekah, ada sedikit sedekah. Aisyah dikumpulin baru disedekahkan, Asma ada sedikit dia sedekahkan. Dan dua-duanya wanita yang rajin bersedekah, pengaruh dari ayah mereka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya.
Taib, karena Aisyah jual rumahnya untuk sedekah, maka ketika itu Ibnu Zubair komentar, dia mengatakan, wallahi la tantahiyanna Aisyah law ahjuranna 'alaiha. Demi Allah, Aisyah berhenti dari perbuatannya menjual-jual barang, menjual-jual aset, atau saya akan tahan hartanya. Al-hijr maksudnya menahan harta. Dalam fikih, kalau ada orang misalnya akalnya terganggu atau anak kecil harta dibuang, maka dia boleh ditahan sehingga tidak boleh mengelola hartanya. Kenapa? Akalnya terganggu. Maka di sini Ibnu Zubair mengatakan dengan perkataan yang agak keras, saya akan hendaknya Aisyah berhenti dari perbuatannya, jual barang kemudian sedekah-sedekah, atau saya akan tahan hartanya sehingga dia tidak bisa mengelola hartanya. Maka sampailah kabar ini kepada Aisyah. Maka Aisyah berkata, "Ahuwa qala hadza?" Apa benar dia ngomong demikian? Qalu na'am, kata mereka benar. Maka Aisyah tentu sangat sedih. Bagaimana tidak, dia bukan wanita yang bukan bodoh sehingga di hartanya ditahan. Dia faqihah, wanita paling alim. Sampai para sahabat kalau ada masalah tanya kepada siapa? Aisyah. Dia berguru kepada Nabi SAW. Ini di sisi pertama. Gimana saya mau ditahan? Saya ini bukan orang bodoh, saya tahu fikih. Saya tahu fikih, dan bahkan dia faqihah, wanita sangat faqih. Sampai para sahabatnya kalau khilaf nanya kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ini pertama. Yang kedua yang ngomong ini siapa? Abdullah bin Zubair, ponakannya yang Aisyah sering merawatnya. Kemudian ngomong seperti ini, ngomong yang tidak pas, membuat Aisyah pun sangat sedih. Maka Aisyah pun berkata, "Fahuwa lillahi nadhrun alla ukallima ibn Zubair kalimatan abadan." Saya bernadar karena Allah, saya tidak akan bicara sama Ibnu Zubair satu kata pun selama-lamanya. Diboikot sama siapa? Aisyah. Artinya kita, ya ini kan ponakan. Selama ini saya berbuat sama dia, dan saya juga siapa ya? Pertama saya bibinya, kedua saya istri Nabi. Ya. Istilahnya kalau kita bayangkan kondisi hati Aisyah, kita nggak tahu isi hatinya apa, tapi kita bisa bayangkan ya, maksudnya saya bibinya, saya ngerawat dia juga, dan saya istri Nabi, dan saya faqihah, gampangannya. Artinya Aisyah siapa? Bukan orang sembarang. Gimana mau ditahan hartanya? Dia, apalagi dia jual barang, asetnya untuk apa? Sedekah. Apa hakmu ngelarang-ngelarang saya? Ya. Ya. Maka ketika dia dengar Ibnu Zubair ngomong demikian, maka dia bernazar, saya akan hajar dia, tidak akan saya ngomong satu kata pun selama-lamanya. Maka Ibnu Zubair pun sedih ya. Ya, ini hati-hati, orang terkadang salah ngomong. Ibnu Zubair mungkin enggak berpikir. Ya mungkin dia pikir dia tidak ada niscaya dia tidak ada niat untuk menandakan Aisyah. Tapi dia bilang ini kan tante saya. Mungkin dia pikir ini kan tante saya, jadi bisa saya apa? Urusin ya. Tapi ternyata kalimat yang salah dia ucapkan menyedihkan hati Aisyah. Maka dia pun sangat menyesal, maka dia meminta maaf. Fastashfa'a Ibnu Zubair bil muhajirin hina talat hijratuha. Ternyata benar-benar Aisyah tidak mau ngomong sama dia. Sampai lama Ibnu Zubair semakin berat. Ini bibinya enggak mau ngomong sama dia. Akhirnya dia minta syafaat kepada kaum muhajirin. Tolong bilang Aisyah supaya bicara sama saya, maafin saya, maafin saya, maafin saya. Aisyah tidak mau. Bahkan Aisyah menambah, wallahi la usyaffi'u fi ahadan abadan. Demi Allah saya tidak akan kasih seorang pun untuk memberi syafaat kepada Ibnu Zubair. Saya tidak izinkan seorang pun. Tidak ada yang bisa menjadi perantara antara saya dengan dia. Enggak ada. Siapapun datang tidak akan saya terima syafaatnya. Wala uhannithu nadhri alladhi nadhartu abadan, dan saya tidak akan membatalkan nazar saya selama-lamanya. Saya sudah bernazar tidak akan ngomong sama ponakan saya meskipun satu kata. Subhanallah, serius Aisyah. Falamma tala ala Ibn Zubair kallama al-Miswar bin Makhramah wa Abdurrahman bin al-Aswad bin Abdi Yaghuth wa huma min Bani Zuhrah. Ya. Tatkala semakin lama kaum muhajirin semua gagal, tidak ada yang bisa memberi syafaat untuk Ibnu Zubair. Maka akhirnya Ibnu Zubair punya cara, saya ngomong Miswar bin Makhramah. Al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Abil Aswad ini dari Bani Zuhrah. Dan Bani Zuhrah adalah kerabat yang Rasulullah muliakan karena ibunya Aminah bintu Wahab dari Bani Zuhrah. Aminah bintu Wahab bin Fulan bin sampai kepada Zuhrah bin Kilab, bersambung kepada Nabi sampai bin Kilab, tapi ibunya dari Bani Zuhrah, sehingga Rasulullah SAW dekat dengan Bani Zuhrah. Maka
Ibnu Zubair coba dengan orang-orang yang dekat dengan Nabi, dan tentunya kalau dekat dengan Nabi tentu Aisyah juga apa? Sayang kepada mereka ya. Akhirnya mereka bikin hilah. Apa kata Ibnu Zubair? Ansyattukum Allah illa adkhaltumani ala Aisyah. Aku minta dengan nama Allah agar kalian berdua memasukkan aku bertemu Aisyah. Saya tidak bisa ketemu dia. Tolong saya, bagaimana saya bisa masuk ketemu siapa? Aisyah. Fa innaha la yahillu laha an tanzura qati'ati. Tidak halal bagi bibiku untuk nazar memutuskan silaturahmi denganku. Fa aqbala bil Miswar wa Abdurrahman. Akhirnya dibawa Miswar dan Abdurrahman bawa Ibnu Zubair. Ya. Mustamilina alaihi bi ardiyatihima. Mereka berdua sambil bawa apa? Kain dililitkan kepada tubuh mereka. Ternyata di belakangnya ada siapa? Ibnu Zubair. Hatta sta'dzana ala Aisyah. Mereka bilang, Ummul Mukminin Aisyah, bolehkah kami masuk? Boleh kami masuk? Ya. Faqala assalamu alayki wa rahmatullahi wabarakatuh. Anadkhul? Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh kami masuk? Faqalat Aisyah, kata Aisyah, udkhulu, silakan, karena suara dua orang. Miswar sama siapa? Abdurrahman. Boleh kau masuk? Kata silakan masuk. Kulluna ya ummul, kita semua boleh masuk? Semua ternyata satu orang nyelip. Kami semua boleh masuk? Ya bolehlah. Nah, mau masuk kalian semuanya. Padahal 3 orang bukan berapa? 2 orang. Ini namanya hilah, trik. Wala ta'lamu Aisyatu anna ma'ahuma Ibnu Zubair. Aisyah tidak ngerti ternyata maksud kami semuanya itu ternyata maksudnya dia yaqulani qad alimti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha amma qad alimti minal hijrah. Kau kan punya ilmunya, Rasulullah melarang boikot. Wa innahu la yahlil rajuli an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Sebagaimana engkau telah tahu bahwasanya Rasulullah melarang seorang memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Aisyah tidak gubris. Pokoknya enggak mau ngomong sama Ibnu Zubair. Falamma aktsaru tadhkir wa tahrij. Tatkala mereka ngomong terus, ayo ingat terus, enggak berhenti, 2 orang yang ngomong terus. Tahrij, dan bikin enggak enak. Aisyah jadi apa? Enggak enak, disebutkan dalil. Wa tafiqat tudzakiruhum wa tabki. Tapi Aisyah balas juga. Aisyah ingatkan. Dia minta uzur, enggak bisa. Wa taqul inni qad nadartu wan nadharu syadid. Saya terlanjur nazar. Dia mulai melemah ini. Saya terlanjur apa? Nazar, dan nazar itu berat, enggak mungkin saya langgar. Gimana? Falam yazalu, meskipun Aisyah sebutin uzur dia enggak bisa melanggar nazar, mereka terus ngomong, akhirnya luluh juga, akhirnya dia ngomong sama Ibnu Zubair. Setelah itu apa yang dilakukan Aisyah? Gara-gara dia bernazar, dia dilanggar, thumma a'taqat binadriha 40 raqabah. Kemudian dia pun membayar nazarnya dengan memerdekakan 40 budak. Thumma kanat tadhkur ba'dama a'taqat 40 raqabah fatabki. Itu pun dia masih terus ingat, dan kalau dia ingat dia menangis. Hatta tabulla dumu'uha khimaraha. Sampai air matanya membasahi jilbabnya. Membasahi apa? Jilbab. Khimar di sini bukan yang di kepala, khimar itu maksud cadarnya. Ini menunjukkan bahwasanya istri-istri Nabi mereka bercadar. Kalau menangis membasahi jilbab di sini apa, di kepala? Berarti khimar maksudnya apa? Tutup wajah sehingga membasahi apa? Khimarnya. Seperti dalam hadis ketika Aisyah ketinggalan, kemudian ada Sofwan bin Mu'attal As-Sulami berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Aisyah melihat ternyata Sofwan, kata Aisyah, "Fa khammartu wajhi." Saya pun tutup wajahku. Maka ummahatul mukminin, istri Nabi, mereka bercadar. Para ulama sepakat bahwasanya cadar adalah lebih baik. Hanya saja mereka khilaf apakah sunnah atau wajib. Semua mengatakan bahwasanya cadar disyariatkan bagi wanita. Cuma khilaf apakah wajib atau sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Tapi kalau wanita yang kecantikannya tidak normal hendaknya bercadar. Kalau normal juga bercadar, tapi apalagi yang tidak normal. Terlalu cantik maksudnya. Semua orang bilang dia cantik, itu sebaiknya dianjurkan untuk bercadar, bukan yang merasa cantik. Intinya wanita bercadar, cantik enggak cantik dianjurkan ya. Jadi semua wanita insya Allah cantik, enggak ada yang ganteng ya. Itu maksud saya. Dianjur. Tapi yang lebih ditekankan, bukan berarti Ustaz kalau tidak cantik boleh enggak bercadar, enggak, semuanya bercadar, lebih afdal.
Tapi yang lebih ditekankan kalau yang cantik itu lebih ditekankan. Maka di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya kalau kita ingin mengislah, kita jangan segera putus asa, berusaha terus. Kita mendamaikan orang, enggak mau ngomong sama dia, selesai. Ya udah dia enggak mau selesai, udah biarin aja lah berkelahi. Enggak. Tetap berusaha. Bagaimana Abdurrahman dan Miswar berusaha. Padahal Aisyah sudah bilang enggak, sudah terlanjur nazar. Gimana saya mau nazar itu berat, gimana? Tapi mereka terus akhirnya luluh juga. Dan Aisyah ingat hal tersebut, bagaimana dia harus melanggar nadarnya berat bagi dia. Ini menunjukkan seorang wanita mukminah. Maka seorang hati kalau nazar jangan asal apa? Nazar. Kemudian gampang, nanti tinggal puasa 3 hari selesai. Enggak ya. Seorang tahu nazar dia sedang bersumpah di hadapan Allah. Dia sedang berjanji di hadapan Allah, maka berat bagi dia untuk menyelisih nazar kecuali kondisi terdesak seperti ini, kondisi berat. Bagaimana lagi? Emang Aisyah bahagia ketika putus hubungan sama Ibnu Zubair? Tentunya tidak. Tapi dia sudah terlanjur bernazar. Dia